Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian lewat depan rumah tetangga yang baru melahirkan, terus lihat ada gundukan tanah, dipagari bambu, terus dikasih lampu kecil? Nah, itu dia tradisi mengubur ari-ari atau plasenta. Hampir semua dari kita tahu tradisi ini kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-usulnya? Terus gimana kacamata medis dan agama membedah praktik ini? Hari ini kita bakal kupas tuntas sumber materi kita untuk nemuin fakta-fakta yang dijamin bakal bikin kalian bilang, oh gitu toh? Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini ya. Kita mulai dari mitos budaya, terus geser ke fakta medis, pandangan Islam, bahaya khurafat, dan terakhir panduan praktisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos budaya. Si saudara kembar gaib. Jadi gini nih, di masyarakat kita, ari-ari itu sering banget dianggap kayak saudara kembar gaibnya si bayi. Makanya perlakuannya itu super istimewa. Biasanya nih, ari-ari dimasukkan ke dalam kendil tanah liat, terus dicampur macam-macam barang. Ada garam, asam jawa, bahkan pensil dan buku kecil. Bayangin aja, harapannya sih puitis banget ya, sebagai doa simbolis biar kelak si anak jadi cerdas. Nggak cuma itu, dikasih lampu juga loh selama 35 hari nonstop biar si kembaran ini nggak kegelapan, plus dipagari bambu. Niat banget kan? Tapi, gimana kalau kita lihat realitasnya dari sisi sains? Lanjut ke bagian 2. Fakta medis. Apa sebenarnya ari-ari itu? Kalau mitos-mitos tadi kita pinggirin sebentar, pertanyaan mendasarnya adalah, wujud asli dan fungsi dari benda ini tuh apa sih sebenarnya? Faktanya begini, secara medis, ari-ari atau plasenta itu murni cuma kumpulan jaringan pembuluh darah. Iya, fungsinya memang luar biasa penting selama kehamilan buat nyalurin nutrisi. Tapi, ini poin kuncinya, begitu bayi lahir dan tali pusarnya dipotong, aliran darahnya otomatis berhenti. Jaringan itu 100% mati, nggak ada sistem saraf, apalagi ruh. Ibaratnya nih, persis kayak kuku atau rambut kita yang baru aja dipotong. Jadi, anggapan kalau benda ini punya nyawa atau ikatan batin dengan si bayi, yaitu sebuah miskonsepsi medis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pandangan Islam khususnya dari tinjauan fikih. Berdasarkan sumber kita, dari sudut pandang fikih, misalnya dalam mazhab Syafi'i, logikanya itu sangat masuk akal loh. Ari-ari tetap diakui dan dihargai sebagai bagian tubuh manusia yang suci, bukan benda magis. Kenapa harus dicuci? Ya simpel, karena darah persalinan yang nempel itu najis. Terus, para ulama memang menganjurkan untuk menguburnya. Alasannya ada dua. Pertama, sebagai bentuk penghormatan biar nggak dibuang gitu aja ke tempat sampah. Dan kedua, demi kebersihan lingkungan biar nggak bau. Dan karena ini cuma sekedar potongan jaringan yang sudah mati, sama sekali nggak ada syariat untuk mengazani atau menyalatkannya kayak jenazah. Nah, penjelasan dari sumber materi kita makin menarik nih kalau dihadapkan pada prinsip teologis. Coba pikirin deh, menggantungkan nasib atau kecerdasan anak pada sebuah pensil yang dikubur bareng jaringan mati tadi, itu ternyata masuk ranah hurafat. Percaya kalau objek tak bernyawa di dalam tanah bisa nentuin takdir seseorang, itu bertentangan langsung sama prinsip dasar keimanan. Karena pada akhirnya, segala ketentuan dan kebaikan itu mutlak datangnya cuma dari Sang Pencipta. Terus, gimana dong sama tradisi nyalain lampu selama sebulan penuh? Di sumber kita, ini dianalisis sebagai bentuk pemborosan atau mubazir. Bayangin, kita membakar energi listrik nyorotin gundukan tanah kosong tanpa ada satupun manusia yang ngambil manfaat dari cahaya itu. Itu murni tindakan sia-sia yang sebenarnya lahir dari ketakutan yang gak berdasar sama makhluk halus. Lanjut ke bagian 4, bahaya hurafat dan bagaimana hal ini mengaburkan fokus kita. Miskonsepsi ini tuh sering banget bikin orang tua gagal fokus dari hal yang sebenarnya esensial. Daripada repot ngubur pensil, buku, atau uang koin dengan harapan magis biar anak jadi cerdas, ada solusi yang jauh lebih masuk akal. Simpan aja uangnya. Uang itu bisa dipakai buat beli buku cerita sungguhan atau ditabung buat biaya sekolahnya kelak. Kecerdasan anak itu kan dibentuk dari stimulasi dan pendidikan yang nyata, bukan dari benda yang membusuk di dalam tanah. Contoh lainnya soal lampu tadi. Daripada buang-buang token listrik buat nyinarin gundukan pekarangan demi ngusir roh jahat, jauh lebih bermanfaat kalau listriknya dipakai di dalam rumah. Cahaya lampu itu bisa dipakai nemenin orang tua yang kurang tidur atau ngebantu banget pasang ibu harus nyusui dan ganti popok bayi di tengah malam. Jauh lebih fungsional kan? Belum lagi soal lokasi penguburannya. Ada mitos ribet yang bilang kalau anak laki-laki kuburnya harus di kanan pintu, kalau perempuan di kiri. Padahal petunjuk praktis dari sumber kita itu super simple. Kubur aja dimanapun. Yang penting tempatnya aman, nggak ngalangin jalan, dan ini yang terpenting. Gali lubangnya yang agak dalam.
Tujuannya murni biar tanahnya nggak digali atau diacak-acak sama kucing dan anjing liar. Oke, kita sampai di bagian kelima. Panduan praktis mengubur sesuai syariat. Kesimpulannya, kita cuma butuh 4 langkah super sederhana ini kok. Pertama, cuci bersih ari-ari pakai air mengalir, boleh pakai sabun biar nggak amis. Kedua, bungkus pakai kain atau plastik rapat biar cairannya nggak merembes kemana-mana. Ketiga, gali lubang yang dalam biar terhindar dari hewan liar. Dan keempat, cukup uruk lagi pakai tanah, selesai, beneran, tanpa pensil, tanpa koin, dan tanpa lampu. Sangat praktis, menjaga kebersihan, dan pastinya menjaga kemurnian tauhid kita. Nah, kita udah ada di penghujung bedah materi kali ini. Membedah tradisi ini ternyata meninggalkan satu renungan tajam nih dari sumber materi kita. Waktu kita menyambut kelahiran si buah hati, kita punya pilihan. Apakah kita mau mewariskan rasa takut pada hal gaib dan mitos-mitos tak berdasar? Atau kita mau memulai pengasuhan dengan pondasi keyakinan yang lurus dan tindakan yang logis? Anak-anak kita bakal tumbuh jadi luar biasa itu karena cinta dan pendidikan nyata yang kita berikan, bukan dari apa yang kita tanam di bawah tanah. Sebuah pengingat yang sangat berharga kan? Semoga bedah materi kita kali ini ngasih sudut pandang baru yang mencerahkan ya buat kalian. Sampai jumpa!